Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kajian Daurah Al-Sorob. Kita mempelajari secara ringkas ya dan cepat mengenal ya kunci-kunci teori Al-Sorob dari metode teori kunci membaca dan memahami mundur, yaitu di 10 pertemuan ya insyaallah. Sekarang pertemuan yang ketiga ya, yaitu membahas tentang mu'rab dan mabni. Ya, jadi sebelumnya di temuan 1 dan 2 kita sudah ya tentang mengenal dan juga tentang ilmu tasrif. Dengan 2 pertemuan sebelumnya berarti itu adalah langkah yang pertama ya, yaitu bagaimana mengetahui ya atau menentukan suatu bentuk kata ya atau sigot, disebut dengan sigot. Nah, di malam hari ini pertemuan ketiga ya ini sudah masuk ke langkah yang kedua ya sebetulnya, yaitu menentukan kedudukan kata ya, menentukan kedudukan kata dalam kalimat ya atau mauqi ya. Kedudukan kata atau posisi kata. Nah, untuk bisa menentukan kedudukan kata ini ya ada 2 hal yang perlu kita ketahui ya, yaitu mengetahui apakah kata tersebut mu'rab atau mabni. Ya, artinya akhiran katanya itu bisa berubah ataukah tidak. Ya, baru yang kedua nanti mengetahui posisinya dalam kalimat, ya kedudukannya. Ya, jadi dua hal itu sebetulnya yang perlu kita pelajari. Nanti di pertemuan ini kita bahas mu'rab mabni ya secara tuntas, insyaallah. Di pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang bukan setiap kata ya dalam kalimat, dan juga untuk bisa ya mengetahui kedudukan kata itu ya kita perlu mengenal struktur ya. Maka kita akan bahas pertemuan-pertemuan berikutnya itu berbagai struktur kalimat dalam bahasa Arab sampai sampai tuntas ya 5 pertemuan tentang struktur kalimat. Baru nanti ada tambahan ya seperti mengenal uslub gaya bahasa ya dalam kalimat dalam ilmu nahwu, dan terakhir itu prinsip penerjemahan. Ya, jadi murab dan mabni ini untuk mengetahui itu kalau di bukunya sambil dilihat aja di bukunya. Jadi saya hanya menampilkan slide-nya aja ya. Bisa sambil dibaca ya tentang murab dan mabni ya. Yaitu dari halaman 70. Ya, halaman 70 ya sampai halaman 85 ya, dan juga ada latihannya halaman 87 sampai halaman 87. Ya, jadi
kata-kata dalam bahasa Arab itu ya dia perlu dilihat akhirannya, akhiran katanya, kondisi akhir ya, atau kondisi huruf akhir dari sebuah kata. Ya, jadi ada yang berubah-ubah, ada yang tetap. Nah, kalau yang berubah ya itu disebut dengan mu'rab. Ya, sedangkan eh, yang tidak berubah ya disebut mabni. Ya, gitu. Makanya disebut i'rab. Ya, i'rab itu ya artinya perubahan. Sedangkan lawannya itu bina. Bina itu ya tetapnya dalam satu keadaan. Makanya di situ didefinisikan ya i'rab itu tagyiru awahidil kalim bisa lebih duhulil amin. Perubahan suatu kata ya dengan disebabkan masuknya amil. Amil yang mempengaruhinya ya. Kata lain yang mempengaruhinya. Sedangkan bina ya luzum awahidil kalim halatan wahidah. Tetapnya akhiran kata ya dalam satu keadaan. Ya, kalau yang murab itu ya misalnya muslimun ya dia bisa berubah-ubah ya bisa muslimun, musliman, muslimin. Jadi huruf akhirnya itu bisa berubah harokatnya. Ya, perubahan ini bisa harokat, bisa juga huruf. Misalnya muslimani ya alif, muslimah ini iya. Jadi perubahannya huruf. Jadi bisa harokat, bisa juga huruf perubahannya. Ya, sedangkan yang mabni ya seperti misalnya domir ya huwa itu kan tidak berubah. Ya, tetap dalam kondisi akhirannya itu berharokat fathah ya huwa misalnya. Ya. Nah, untuk apa namanya? Huruf mabni ini kita harus ketahui ya dari macam-macam kata ya atau al-kalimah yaitu kan ada tiga ya isim, fi'il dan huruf. Ya, nah kaitannya dengan huruf dan mabni ini ya untuk isim ya ada yang mu'rab dan mabni. Untuk fiil ada yang mu'rab dan mabni ya. Sedangkan huruf semuanya mabni. Jadi huruf ya kata bantu ya atau kata sambung itu semuanya mabni. Ya min, ila misalnya ya, wa, summa dan sebagainya itu tidak mengalami perubahan di harokat akhirnya atau di huruf akhirnya. Ya, sesuai dalam alfiah dikatakan ya wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Huruf itu semuanya mabni. Nah, tinggallah kemudian isim dan fiil. Ya, makanya yang dibahas di sini ada isim yang murab, ada isim yang mabni, fiil yang murab dan fiil yang mabni. Ya, nah untuk perubahannya ada sedikit perbedaan antara isim dan fiil. Ya, untuk perubahannya atau disebutnya irobnya ya, itu irobnya. Jadi jenis perubahannya itu apa saja disebutnya, kondisi perubahannya. Ya. Nah, apa namanya jenis perubahan itu ya secara keseluruhan ada empat ya, jenisnya itu. Ya, tapi nanti antara isim dan fiil ya itu masing-masing tiga. Ya, yang empat itu marfu ya atau rofa ya, mansub, majrur ya dan majzum. Ya, itu di buku ya bisa dilihat penjelasannya. Ya, marfu, mansub, majrur dan majzum atau bisa juga disebut rofa ya nasob ya jar dan jazm ya kalau itu bentuk masdarnya berarti ya intinya sama aja. Ya jadi itu istilah ya itu tidak perlu didefinisikan itu istilah ya istilah yang nanti masing-masing itu punya tandanya tersendiri ya
Nah, dari empat ini marfu, mansub, majrur dan manzub, yaitu untuk isim ya dapat tiga, untuk fiil dapat tiga. Ya, nah marfu dan mansub itu isim dan fiil ada. Ya, jadi isim ada yang marfu, mansub, begitu juga fiil. Nah, yang beda itu majrur dan manzub. Ya, kalau majrur itu khusus untuk isim, ya kalau manzum itu khusus untuk fiil gitu. Ya, jadi perubahannya itu ya, jenis perubahannya ya untuk isim berarti marfu, mansub dan majrur. Ya, untuk fiil marfu, mansub dan madzum gitu. Ya. Nah, nanti untuk jenis irob ini punya tanda ya, punya tandanya. Ya, nah tandanya itu nanti beda-beda ya tergantung jenis isimnya. Ya, tandanya itu beda. Makanya kan tadi ada yang tandanya dengan huruf, dengan harokat, ya ada yang dengan huruf. Ya, atau bahkan dengan ada dengan dibuangnya huruf. Jadi beda-beda ya tandanya. Tapi walaupun beragam, yaitu bisa dibagi ya. Ada yang disebut tanda asli dan ada yang disebut tanda pengganti. Ya, nah, kalau tanda aslinya satu dan dia memang yang apa utamanya ya secara umumnya. Tanda aslinya itu untuk marfu itu domah. Ya, jadi marfu tidak selalu domah itu kan. Bisa juga dengan tanda yang lain. Tapi yang utama ya tanda aslinya adalah domah. Jadi marfu itu ya identiknya dengan domah. Mansub tanda aslinya fathah. Majrur tanda aslinya kasroh. Jadi itu tanda asli. Nah, nanti ada tanda-tanda lain yang disebut tanda pengganti. Ya, nah nanti perbedaan tanda itu tergantung jenis isim. Makanya nanti kita pelajari ada berapa macam isim yang murob. Itu ada 9 ya. Jadi 9 isim murob ini kenapa dibedakan? Karena punya tanda yang berbeda-beda gitu. Tanda irob yang berbeda-beda. Ya, jadi tanda marfu'nya, tanda mansub, tanda majrurnya beda-beda. Ya, begitu juga bagi fiil ya, tanda marfu, doma, tanda mansub, fathah sama ya tanda aslinya. Nah, untuk tanda majzum itu sukun ya. Begitu tanda majzum tanda aslinya ya adalah sukun untuk fiil. Makanya kan tadi majrur itu khusus untuk isim, majzum untuk fiil. Kenapa? Karena tadi maju itu kan kasroh ya tanda aslinya. Ya, karena memang di fiil tidak ada yang berakhiran kasroh, tidak ada di dalam fiil. Ya. Nah, kemudian sukun tanda mazum yang khusus bagi fiil ya. Karena isim tidak ada yang berakhiran sukun, yang murob, kecuali yang mabni ya. Kalau yang mabni kan ada. Ya, kalau yang isim murob ya itu tidak ada berakhiran sukun. Sehingga sukun ini mazum ini khusus untuk fiil, perubahan fiil. Begitu. Ya, ya nanti perubahan apa perbedaan tanda itu tadi tergantung jenis isimnya. Nah, untuk isim yang murob ada 9, nanti fiil yang murob ya secara jenisnya nanti dibagi ada 3. Ya, nah kemudian kemudian juga diketahui apa saja yang termasuk isim mabni. Itu ada jenis-jenisnya ya. Kita pelajari yaitu ada 6 isim mabni dengan ada tambahan-tambahannya. Ya, nah kemudian nanti fiil, nah, fiil itu kan sebetulnya hanya 3, hanya fiil madi,
Fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Fi'il itu cuma tiga saja. Nah, nanti yang termasuk murab itu hanya fi'il mudhari saja. Ya, yang murab yang bisa berubah akhirannya hanya fi'il mudhari ya. Sedangkan fi'il madi dan fi'il amr semuanya mabni, tidak berubah kondisi akhirnya. Ya. Dan yang mudhari pun ada syarat mudhari yang murab itu ada syarat yaitu tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Ya, seperti dalam Alfiyah dikatakan ya wa fi'lu amrin wa mudin bunya ya wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin ya. Jadi fi'il amar dan fi'il mahdi itu mabni ya, dan mereka mengirobkan fi'il mudhari ya jika ya tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas ya. Jadi itu gambaran umumnya ya. Nah, sekarang kita pelajari ya secara rinci ya, secara ringkas ya insya Allah. Untuk isim-isim yang murab yang pertama. Nah, isim murab ini ada 9 ya. Ada 9 ya. Barangkali peserta harus bisa menghafal ya, karena ini yang harus dikuasai. Jadi kita bisa membaca Arab Bunut itu harus tahu dulu ya jenis-jenis isim murab ya, ada 9 itu mufrad ya, musanna ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya, asmaul hamzah, maksur, mankus, dan ismul ladzi lain sorib. 9 ini harus betul-betul dikuasai. Ya, jadi saya bahas secara ringkas ya, secara cepat untuk bisa memahami ya. Nanti kemudian ya para peserta apa namanya lebih mendalami lagi ya dengan membacanya, kemudian juga menghafalkannya dan juga ke dalam latihan-latihan yang ada. Di sini juga nanti di akhir ada latihan ya sedikit, insya Allah. Nah, yang pertama itu mufrad. Ya, mufrad itu yang menunjukkan bilangan satu ya, madalla ala wahidin. Ya, yang menunjukkan bilangan satu. Secara asal kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah mufrad. Secara asal ya. Jadi kata-kata yang kita ketahui dari bahasa Arab ya, ya kolamun, kitabun, ya kursiun, ya baitun dan sebagainya itu secara asal adalah menunjukkan satu. Ya, kalau ingin kita buat menunjukkan dua ya atau banyak, nanti berubah ya, dirubah dari bentuk mufradnya ya, nanti kepada musanna dan jamak. Nah, untuk mufrad ini dia menggunakan tanda asli tadi. Ya, tanda asli ya artinya marfunya dengan doma, mansubnya dengan fathah dan majunya dengan kasroh. Nah, di sini contohnya ya yang marfunya muslimun, berarti tanda marfunya doma. Mansubnya musliman, tandanya fathah. Majrurnya muslimin ya, tandanya kasroh. Nah, ini semua isim-isim mufrad seperti itu. Baitun, baitan, baitin, kolamun, kolaman, kolamin. Ya, kitabun, kitaban, kitabin semuanya. Jadi perubahannya itu tandanya doma, fathah dan kasroh ya, marfu, mansub, majrurnya. Ya, insya Allah dipahami ya untuk mufrad yang pertama. Kemudian yang kedua musanna. Ya, musanna ini yang menunjukkan dua ya, bilangan dua. Madala alasna ini yang menunjukkan kepada dua. Nah, tapi di sini ada cara ya, bagaimana cara membuat musanna, yaitu biziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih.
Ya, dengan menambahkan, yaitu menambahkan kepada mufradnya. Ya, dengan alif nun atau ya nun. Ya, alif nun atau ya nun. Nah, perbedaan itu, ya alif nun dan ya nun menjadi tanda irobnya. Ya, nah makanya di sini, misalnya tadi mufradnya kan muslimun. Ya, ditambah alif nun menjadi muslimani. Ya, jadi huruf terakhirnya itu menjadi fathah. Ya, huruf terakhirnya menjadi fathah muslimani. Nah, cuman tanda irobnya bukan lagi pada harokat di mimnya, huruf akhirnya ya yang sebelum ditambah alif nun. Tapi yang menjadi tanda irobnya itu adalah alifnya itu, ya, alif yang tambahannya. Ya, sehingga kalau menggunakan alif muslimani dia marfu. Jadi untuk musanna tanda marfunya itu alif muslimani. Ya, nah kemudian untuk mansubnya muslimaini. Ya, tanda mansubnya ya. Untuk majrurnya muslimah ini tanda majrurnya ya juga. Karena memang hanya ada dua bentuk tadi. Perubahannya hanya ada dua ya, alif nun ya nun. Nah, sehingga untuk mansub dan majrurnya itu tandanya sama, yaitu menggunakan ya. Ya, lalu bagaimana cara membedakannya ya? Nanti di dalam kalimat. Ya, dia posisinya apakah dalam posisi mansub atau dalam posisi majrur, ini tergantung posisi dalam kalimat. Ya, kalau dalam masih apa masih dalam satu kata itu belum bisa ditentukan. Misalnya menjadi objek, maka dia mansub ya, roa itu muslimina, apa muslimah ini. Kalau setelah huruf jar ya berarti majrur ya, lebih muslimah ini misalnya. Kalau berupa musa apa muannas, ya cara apa namanya sama juga ya, yang muannas juga sama ya alif ta, cuman tak marbutohnya bisa diganti dengan tak biasa ya karena bersambung dengan alif ya, tak maftuhah. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim. Nah, ini berikut itu jamak ya. Jamak itu menunjukkan bilangan tiga atau lebih. Di sini ada tiga macam jamak. Ya, ada jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Ya, nah, mudzakkar salim itu untuk mudzakkar ya. Ya, untuk mudzakkar yaitu baik nama atau sifat. Ya, nama atau sifat mudzakkar. Dan ada syaratnya ya, yang harus berakal ya. Mudzakarnya dia harus berakal. Misalnya muslim, muslim itu berarti sifat untuk laki-laki ya, dan tentu berakal. Cara membuatnya bizyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhiri. Ya, dengan tambahan waw nun atau ya nun di akhirnya. Nah, sehingga waw dan ya-nya itu menjadi tandanya. Ya, kalau marfu berarti menggunakan waw tandanya muslimuna. Ya, huruf harokat sebelum wawunya tentu domah ya, muslimuna. Kemudian mansub majrurnya menggunakan ya muslimina. Nah, cuman harokat sebelum ya-nya itu kasroh. Beda dengan musanna tadi ya, sebelum ya-nya fathah. Jadi harus membedakan. Kalau musanna muslimah ini ya, kalau jama mudzakkar salim muslimina. Beda harokat sebelumnya. Ya, yang nama misalnya bisa ya Muhammad itu bisa dijamakan Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Jadi jamak mudzakkar salim ini bisa untuk nama laki-laki atau sifat laki-laki yang berakal. Kalau ada isim mudzakkar tapi tidak berakal, tidak bisa dijamakan jamak mudzakkar salim. Misalnya kolamun nggak bisa, ya karena dia tidak berakal.
Jadi harus berakal ya jamak mudzakkar salim. Juga ada nanti syarat-syarat lain sebetulnya ya, rinciannya. Seperti tidak ada tamar buto akhirannya. Jadi kalau ada nama laki-laki berakal pakai tamar buto, misalnya Hamzah, Mugiro. Nah itu tidak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nanti masuknya ke yang keempat jamak muannats salim. Karena ada huruf tamar buto dia walaupun untuk laki-laki. Jadi nggak bisa hamjatuna nggak bisa. Masuknya nanti jamak muannats salim. Ya, jadi ada syarat-syaratnya ya. Ya, kalau di Alfia itu lebih rinci lagi syarat-syaratnya. Paling tidak itu ya, nanti rinciannya yang lebihnya bisa dipelajari di yang lebih lengkap. Yang utamanya itu. Nah, kemudian jamak muannats salim. Nah, ini untuk muannats ya. Jadi untuk muannats cara membuatnya dengan tambahan alif ta ya, bizadati alifin wa ta'in fi akhirih. Ya, nah kalau untuk jamak muannats ini lebih umum daripada jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar kan tadi terbatas untuk nama sifat laki-laki yang berakal, ya yang tidak ada tamar betul ya ini ya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk jamak muannats lebih lebih luas. Ya, dia bisa untuk perempuan berakal, bisa juga untuk benda ya yang tidak berakal. Ya, bisa juga untuk laki-laki tadi yang penting ada tambahan buto di akhirnya. Ya, bisa juga untuk masdar ya. Masdar itu juga dengan jamak muannats salim ketika dijamakkannya. Ya, misalnya muslimah tuh nih, berarti ini sifat untuk perempuan berakal. Nah, cuman cara membuatnya eh, dari mufrodnya itu kan menggunakan tamar butoh, muslimatun misalnya, seorang muslimah. Nah, untuk membuat jamak muannats salim ya ditambah alif ta, dia dihilangkan dulu, tamar butohnya dihilangkan dulu, baru tambah alif ta. Ya, jadi muslimatun, jadi dihilangkan dulu tamar butohnya. Ya, Hamzah misalnya tadi jadi Hamzah tuh. Ya, Hamzah tuh. Cuman ini nanti ada yang boleh tanwin, ada yang tidak. Ya, kalau yang apa namanya berupa nama ya, berupa nama itu tidak boleh tanwin, tidak ditanwinkan ya. Kayak Aisyah tuh itu nggak boleh, karena nanti masuk ke yang nomor 9 juga dia. Jadi selain dia jamak muannats salim juga nanti bisa masuk ke Bismillahirrahmanirrahim sorry yang 9 itu tidak bertanwin. Ya salah satunya kan nama perempuan. Jadi ketika dijamakkan pun tidak pakai tanwin. Seperti Aisyah tuh, misalnya Fatimah tuh, Hamzah tuh tidak boleh tanwin. Karena dia nama. Nah, selain nama ya ditanwinkan seperti Muslimah tuh ini sifat. Jadi boleh ditanwinkan. Ya bisa juga berupa benda ya. Misalnya kurosatun, ya saburotun gitu kan. Bisa ya. Atau masdar ya misalnya dorbatun. Itu jamak muannats salim. Nah, untuk irob, untuk tanda irobnya, nah ini menggunakan harokat. Ya, yaitu harokat pada huruf tanya, ya. Cuman dia harokatnya cuman dua, doma dan kasroh. Tidak ada fathah. Jadi untuk jamak muannats salim itu huruf tanya itu tidak bisa berharokat fathah, muslimatan dan nggak bisa. Ya, cuman doma dan kasroh. Nah, sehingga untuk marfu tandanya doma, untuk mansub dan majunya tandanya kasroh sama. Tidak ada fathah. Ya, kemudian yang kelima jamak taksir. Ya, jamak taksir itu
Taksir itu artinya pecah. Ya, itu maksudnya pecah dari bentuk mufrad. Ya, makanya didefinisikan matawayyaru an surati mufradihi kan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya, cuman ini tidak ada pola yang sama, beda-beda polanya, makanya dia harus dihafal. Ya, jadi jamak taksir ini ada apa? Dan dia juga umum ya, bisa untuk benda, bisa untuk orang juga bisa. Ya, baik apa namanya untuk sifat ya, orang yang berakal juga ada yang menggunakan jamak taksir. Termasuk yang mu'anas juga ada yang menggunakan jamak taksir. Ya, misalnya kolamun zamannya aklamun, kitabun, kutubun ya. Jadi beda-beda dia polanya. Yang benda mu'anas juga ya, misalnya ada yang dengan jamak taksir. Misalnya akibatun ya hakoib zamannya misalnya jamak taksir. Ya. Nah, secara asal dia tandanya menggunakan tanda asli ya, seperti mufrad tadi. Marfunya doma, aklamun, mansubnya fathah, aklaman, majunya kasroh, aklamin. Ya, kecuali kalau jamak taksirnya masuk ismu ladzi la yansharif. Ya, jadi di antara jamak taksir pun ada masuk ya yang masuk ke yang nomor 9 di jamak ismu ladzi la yansharif. Seperti halnya tadi jamak muannats salim ada yang masuk ke ismu ladzi la yansharif. Makanya nanti ada eh, berbeda agak perbedaan ya. Nah, untuk yang masuk ke jamak apa ismu ladzi la yansharif itu majunya jadi kasro, jadi fathah tidak kasro. Misalnya masjid, zamannya kan masajid, jamak taksir. Tapi dia masuk ke ismul ladzi la yansharif. Ya, yang ismul ladzi la yansharif itu tanda majunya dengan fathah. Ya, berarti perubahannya hanya masajidu, masajida. Ya, masajida, mansub dan majunya sama. Ya. Jadi jamak taksir ada yang masuk ke ismul ladzi dengan wazan fa'il ya atau mafa'il, fawail dan sebagainya yang mirip seperti itu. Ya, nah, kemudian berikutnya ya, yang keenam asmaul hamsah, isim yang lima. Ya, ini karena memang cuma ada lima. Jadi kalau sesuatu yang sedikit itu tidak perlu didefinisikan, tapi dihitung aja gitu. Untuk mengenal cuma ada lima ya. Nah, ini punya ciri tersendiri yang berbeda dari yang lain, yaitu marfu'nya dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Ya, contohnya abuka ya, marfu'nya abaka, kemudian abika. Yang lima itu kan abuka, baka, abika, kemudian akuka, ahoka, ahika, ya hamuka, maka, hamika, ya fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin misalnya. Itu huruf yang apa? Kata setelahnya itu hanya tambahan aja, dia bisa diganti. Bisa abuki, abuhu dan sebagainya. Ini hanya tambahan. Karena memang setelahnya harus ada ya kata yang lain ya atau huruf pilihnya untuk menjadi asmaul hamzah itu. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan asmaul sita ya, sim yang 6. Itu dengan menambahkan hanu. Ya, hanuka, hanaka, hanika. Nah, cuma untuk yang hanu ini dia lebih fasihnya ya atau lebih baiknya itu tidak menggunakan irob asmaul hamzah, tapi menggunakan irob apa mufrad aja gitu. Irob asli ya, hanuka, hanaka, hanika dengan harokat. Ya.
Kemudian nanti dilihat aja di buku ya, isim yang 5 itu ya, maknanya dan contohnya. Yang ketujuh maksur, isim yang berakhiran alif lazimah. Maksudnya berakhiran huruf alif, alif jadi huruf ilat ya untuk isim ini. Ya, lazimah ini ya artinya selalu menyertai ya. Alifnya itu bukan sebagai tambahan. Nah, alif itu kan tidak bisa menampakkan harokat, selalu sukun ya. Sehingga tandanya itu tidak terlihat. Ya, makanya disebut muqaddarah, tersembunyi. Ya, jadi untuk marfunya ya doma muqaddarah, doma yang tersembunyi di atas alif, jadi nggak kelihatan. Sehingga yang nampak sama aja ya, baik marfu, mansub, majrurnya sama al-fathah gitu. Ya, sehingga tandanya itu muqaddarah ya. Kalau untuk marfu berarti doma muqaddarah, mansub fathah muqaddarah dan majrur kasrah muqaddarah. Ya, seperti al-fathah ya, Musa ya dan sebagainya. Kemudian mankus, nah kalau mankus itu berakhiran ya ya. Kalau maksud itu alif, kalau mankus itu ya, ya lazimah ya, yang asli, yang huruf asli yang selalu menyertai. Nah dia juga sama ya pada sebagiannya tapi karena untuk ya ini harokatnya itu kadang tidak nampak ya karena berat, alasannya berat, sikol. Yang beda dengan alif dia tidak nampak itu karena ta'zur ya, tidak bisa nampak sama sekali. Kalau ya itu berat ya sehingga untuk mansub itu nampak fathah itu. Jadi fathah untuk ya itu tidak berat. Sehingga dia nampak. Adapun untuk doma dan kasro dia tidak nampak karena berat. Ya, sehingga al-qadi ya tanda marfunya itu doma qadaro. Tidak nampak domanya. Mansubnya al-qadiyah ya fathah nampak. Majrurnya al-qadi ya kasroh muqaddar. Ya ada al-qadi, al-hadi ya misalnya ya az-zani, ad-da'i dan sebagainya. Itu biasanya apa isim fa'il ya dari ya fi'il yang mu'tal akhir yang terakhirnya huruf ilat ya. Nah, yang terakhir ismul adzil ansharif ya artinya isim yang tidak dibaca tanwin, tidak bisa dibaca tanwin. Makanya dia tidak bertanwin akhirannya. Ya, ini contohnya Aisyah tuh, Aisyah ta, Aisyah ta. Nah, dia menggunakan tanda harokat. Nah, cuman bedanya itu di majrurnya. Biasanya kan tanda aslinya dengan kasroh. Nah, dia tidak menggunakan kasroh tapi fathah. Ya, jadi marfunya Aisyah tuh domah, mansub majrurnya sama Aisyah ta, fathah. Ya, nah untuk Ismul Adil Ansor ini banyak macamnya ya di buku saya dijelaskan itu ada 12 macam Ismul Adil Ansor. Ya, 12 macam ini ada yang satu sebab yaitu ada tiga ya dan ada yang dua sebab. Dua sebab itu bisa berupa nama atau sifat dengan tambahan sebab yang lain. Ya, yang apa yang satu sebab itu adalah sigot muntahal jumu, alif tanis maksuro dan alif tanis mamdudah. Sigat muntazim itu tadi yang jamak taksir tadi dengan wazan mafail, mafail ya atau yang semacamnya. Seperti masajid, dananir ya dan sebagainya. Alif tanis maksuroh ya apa namanya seperti hubla misalnya. Yang berakhiran alif tanda muannas alifnya ya tapi dia pendek. Dan ada yang panjang ya seperti hamro ya warna-warna itu ya, sofro untuk muannas. Nah, yang dua sebab ada yang berupa sifat. Sifat ada tiga ya. Sifat dengan
disertai adal ya, berubah dari li, ada yang mirip wazan fiil dan tambahan alif nun ya. Kemudian untuk nama ada yang ada enam ya, sama tadi dengan nama dengan adal ya. Kemudian mirip wazan fiil dan tambahan alif nun. Lalu tiga lagi tambahannya nama disertai dengan adanya taknis tadi, tanda muannas. Ya baik baik apa nama perempuan ataupun nama ada ciri muannas seperti taman buto tadi. Juga nama yang apa berasal dari bukan Arab, bahasa Arab ya, ujmah. Ya, dan yang terakhir nama yang berupa susunan dari dua kata disusun menjadi satu kata. Sebut tarkib madzi. Ya. Itu yang nama tadi yang disertai ada ya seperti Umar itu asalnya kan Amir, jadi dari Amir dirubah jadi Umar, dari Zafir menjadi Zufar gitu. Itu yang nama. Kalau yang sifat seperti Isnain jadi Masna ya, Salasa jadi Sulasa. Ya, sifat disertai adal ya, sifat disertai mirip wazan fiil ya seperti Ahsanu ya misalnya isim tabdil itu. Ya, disertai alif nun, misalnya sakron, godban, gitu kan. Ya, kemudian nama dari Umar ya ada mirip wazan fiil ya seperti Yazid misalnya. eh yang tanis tadi ya, Hamzah ataupun Fatimah, Zainab dan sebagainya untuk perempuan. Kemudian yang bukan berasal dari bahasa Arab, nama-nama Nabi itu kan bukan berasal dari bahasa Arab, Ismail, Ibrahim, Ishak. Tapi syaratnya bukan terdiri dari tiga huruf, tengahnya sukun. Ya, jadi nama walaupun bukan berasal dari bahasa Arab ya, kalau dia tiga huruf, tengahnya sukun, ya tidak termasuk ismul ladzi sorif. Seperti Nuh, itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi tiga huruf tengahnya sukun. Maka dia bertanwin Nuhun, Nuhan ya. Kemudian juga Hud, Hudun, Hudan, Adun ya, Adan dan sebagainya. Tarkib mazi ya, dua kata dijadikan satu kata seperti Ma'di Karibu, Ma'di Kariba nama orang atau nama kota ya Hadramaut. Itu dua kata Hadro dan Maut dijadikan satu kata. Nah, jadi itu ringkasan dari isim-isim huruf. Berikutnya ya fiil atau isim mabni dulu ya, atau di sini ada latihan dulu kalau mau latihan ya. Coba barangkali sebelumnya belajar atau baca-baca menyebutkan jenis irob dan tandanya ya. Ya coba bareng-bareng aja. Rasulun apa ini jenisnya? Barangkali bisa jawab. Mu'rab, Eh? mu'rab, Enggak semuanya murabnya apa? Jenis isim murabnya isim apa? mufrad, Mufrad ya. Tanda apa? Keadaan irobnya apa? Marfu masuk majrur. marfu, Ya, tandanya marfu, tandanya apa? marfu, Enggak, Doma, doma, atau doma. doma ya. Kemudian yang kedua za apa ini? Za ilmin ya, za-nya itu za-nya apa? Isim apa? Ismail Komsa. Ya, za ya. Irobnya Za, Nasab. so, tandanya Mansub. Alif.
alif ya gitu. Bimu'minina, mu'minina isim apa? Jamak Tanpa muzakkar salim. eh Jamak muzakkar salim. udah salim. Ke kondisinya irobnya Majrur. maju karena ada huruf jar ya, bi itu. Tanda majunya Ya, ya Ya. nun. kemudian ilal Ka'bah ini apa? Isim apa? Halo, ya Musanna. misalnya ya. Misalnya marfu masuk majrur Majrur. ada huruf jar ilah ya. Tandanya Ya nun. Ya, tijaratu isim apa? ijaratu. Mufrad ya. Mufrad marfu tandanya doma. Ja'ahul a'ma isim apa? Yang berakhiran alif tadi Alif alif. Maksud apa? maksur ya. Maksur. Ini Maksur. ini ya. Marfu masuk atau majrur. Telah datang kepadanya seorang yang buta. Ya kan? Subjek aku ya. Berarti marfu. Tandanya apa? Coba muqaddaro ya. Fi kulubi maradun. Kulubi jamak taksir ya. Majrur setelah huruf jar tandanya kasro. Jannatani ya musanna marfu tandanya alif. Azani mankus ya. Marfu tandanya doma muqaddaro di atas ya wa Sulaimana. Sulaimana Dan melatihan soleh Nama. ya nama disertai alif nun ya ini kalau dilihat di Quran dia majrur ya. Majrur atau dia bisa majrur bisa masuk tergantung nanti dilihat kalimatnya. Tandanya fathah. Gitu ya contohnya. Nah, kita lanjut ke isim mabni. Isim mabni hanya ada 6 ya, domir ya. Insya Allah sudah dipelajari ya domir yang wawu maum ya dengan berbagai macamnya. Itu di pertemuan sebelumnya sudah dipelajari juga. Ada yang munfasil, mutasil bersambung ya. Jadi semua macam domir semuanya mabni. Ya mabninya ya beda-beda ya tergantung dilihat harokat akhir ya. Nahnu misalnya berarti dia mabniun ala domi. Keadaan mabninya itu doma. Huwa berarti mabniun ala fathi ya dan seterusnya. Isim isyarah kata tunjuk ya hada hada lihaulai ya. Nah, cuman untuk isim isyarah kecuali yang musannanya dia termasuk murab bukan mabni. Hazani hazaini hatani hataini itu termasuk murab yang bentuk musannanya. Sedangkan bentuk mufrad dan jama untuk isim isyarah ini mabni ya. Begitu juga isim mausul untuk musannanya murab. Ya, yang lainnya mabni alladzi mabni ala sukun. Ya, sedangkan musannanya dia murab alladzani alladzaini. Jadi masuk i'rab musanna tadi. Alladzani allataini gitu ya. Masuk murab. Sedangkan jamanya alladzina allati ya allai itu mabni. Isim istifham juga mabni. Untuk kata tanya itu rata-rata isim. Ya, kaifa, aina, ya, man gitu kan, ya. Yang termasuk huruf ya ada juga dia cuma dua a dan hal ya a dan hal apakah ya artinya itu huruf sedangkan selainnya itu isim syarat ya mahma misalnya ini ala sukun
yang menunjukkan syarat ya, bisa barang siapa, kapan saja, bagaimana saja. Dia ada fi'il dan jawab syaratnya. Dan kebanyakannya isim, ada juga yang termasuk huruf untuk syarat ini ya. Jadi di buku ini ada rinciannya ya, apa syarat yang termasuk isim dan ada yang termasuk huruf. Dan semuanya mabni tentu ya, kecuali ada satu syarat yang murab yaitu ayun. Ayun itu murab bukan mabni. Selainnya itu mabni, baik isim atau huruf nanti ya kategorinya. Ya, kemudian isim fiil ini bentuknya isim, maknanya fiil. Hati ya, hati itu maknanya berikan ya, di fiil amr berarti perintah. Ya, tapi dia isim jadi mabni alal kasri. Ada hayhata maknanya bauda ya, menjauh fiil madi. Ya, ada ufin maknanya atau jiru ya, ya itu fiil mudhari. Amin, amin itu kan ketika setelah doa kita mengucap amin. Ya, itu kan isim fiil ya. Maknanya istajib, fiil amr. Ya. Kabulkanlah. Ya, itu disebut isim fiil. Nah, selain yang 6 ini sebetulnya masih ada ya yang termasuk isim mabni seperti sebagian zorob, seperti amsi ya, amsi ala kasri al ana misalnya. Ya, itu termasuk apa namanya? Kemudian juga itu rinciannya ada di buku ya. Ada nama-nama suara misalnya ya. Kemudian ada yang disebut isim kinayah. Ya, kinayah itu jadi ungkapan dari sesuatu yang tidak disebut secara jelas. Baik itu perkataan, perbuatan, atau bilangan. Ya, perkataan atau perbuatan misalnya kada ya. Ya, aku mengatakan begini-begini, itu nggak disebutkan perkataannya. Aku lu kada wa kada. Nah, kada wa kada itu namanya isim kinayah. Ya, atau fa'ala kada wa kada, mengerjakan ini dan ini. Kalau berupa bilangan misalnya kam min fiatin qalilatin. Ya, kam di situ isim kinayah ya, bukan bertanya kan, karena kam juga nanti ada yang termasuk istifham. Ya, cuman kalau di sini bukan tujuan untuk bertanya, tapi menyebut jumlah, cuman tidak diperjelas jumlahnya. Begitu juga ka'ayin gitu ya. Itu rinciannya ada di buku ya. Jadi seperti itu ya, sim mabni. Ya, nah kemudian berikutnya tentang fiil ya. Kita bisa latihan dulu di sini. Anti termasuk apa? Isim apa? Domir. Domir ya. Mabninya dengan apa? Kasroh. Kasroh ya. Allati isim apa? Alati mausul. Mausul ya. Tanda mabninya atau keadaan mabninya? Sukun. Sukun. Nah, iya ya. Sukun. Kaifa Kaifa istiham. istifham ya. Mabninya Fatkah. sob Isim fi'il Zat. fiil ya. Uskut mananya? Diamlah. Mabni ala sukun. Huna Isyarah. isyarah ya. Dia isyarat untuk tempat yang dekat, makanil qarib. Di sini ya. Mabni ala sukun. Ya, nah, kemudian fiil. Nah, fiil itu tadi yang murab hanya fiil mudhari, tapi secara jenisnya dibagi tiga ya, karena memang tandanya beda. Itu sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, sahih akhir itu yang harokat akhir apa huruf akhirnya bukan huruf ilat, karena yang huruf ilat nanti mu'tal akhir ya. Nah, kenapa dibedakan? Karena tandanya beda. Nah, untuk yang sahih akhir itu menggunakan tanda asli. Marfunya domah yang suruh, mansubnya fatalan yang surok,
Mazumnya sukun, lam yansur. Ya, sedangkan yang kedua ya, yaitu mu'tal akhir. Nah ini yaitu yang huruf akhirnya adalah huruf ilat ya. Mana huruf ilat itu kan ada 3, itu alif, wawu, dan iya ya. Dan huruf ilat ini terkadang ya tidak bisa menampakkan harokat. Ya, sehingga nanti ada perbedaan di dalam tanda i'rabnya, yaitu marfu'nya untuk wawu yaitu yad'u misalnya ya. Nah, ini kan domahnya tidak nampak ya, sehingga tanda marfu'nya itu domah muqaddarah. Ya, kemudian yang huruf akhirnya ya misalnya yahdi. Ya, sama tandanya juga domah muqaddarah. Lalu yang alifnya contohnya yarodho itu juga sama domah muqaddarah. Jadi yang tersembunyi ya tidak nampak. Walaupun alasan tidak nampaknya yaitu kalau untuk wawu dan ya itu karena tikol berat, sedangkan kalau alif itu ta'adzur. Ya, artinya alif berhalangan untuk menampakkan harokat ya, karena selamanya alif itu tidak berharokat sukun. Kemudian mansubnya untuk wawu misalnya lan yad'uwa dan iya lan yahdiya. Nah, kalau untuk wawu dan ya ini nampak. Ya, jadi untuk mansub fathahnya itu nampak, sehingga tanda mansubnya itu fathah ya, atau fathah dhahirah lawan dari muqaddarah. Nah, sedangkan untuk alif dia tetap tidak nampak karena tadi ya alif itu tidak selamanya tidak menampakkan harokat. Sehingga untuk alif ya, lan yardo itu tanda mansubnya fathah muqaddarah. Nah, memang ta'adzur tadi itu ya. Kemudian madzumnya, nah ini tanda madzumnya itu hadfu harfil ilah atau hadful akhir ya, dibuang huruf ilatnya ya, huruf terakhirnya. Ini sama baik wawu, iya atau alif ya. Contohnya lam yad'u, wawunya hilang ya, lam yahdi itu ya-nya hilang, lam yaruddo ya alifnya hilang. Kemudian yang ketiga af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5 ya. Kenapa disebut fiil yang 5 ya? Karena hanya ada 5. Yaitu fiil yang 5 ini kan yang akhirannya ada tambahan waw nun, alif nun atau ya nun. Ya, baik di awalnya ya atau tak ya. Ya, sehingga ada 5 untuk waw nun itu kan iya dan ta ya, ya fa'aluna, taf'aluna. Untuk alif nun juga ya dan ta awalnya ya fa'alani, taf'alani. Dan untuk ya nun itu hanya tak saja, taf'alina. Sehingga ada 5 ya. Nah, ini untuk tanda marfunya yaitu subutun nun. Jadi nunnya tetap ya. Jadi nunnya ada, tidak dibuang ya. Subutun nun ya. Ya fa'aluna marfu tanda marfunya subutun nun. Mansubnya lan yaf'alu. Nah, tandanya hadfun nun, dibuang nunnya. Untuk yang waw ini ketika dibuang nunnya dia ditambah alif. Ya lan yaf'alu ya, pakai alif. Sedangkan yang alif atau ya tidak ya, jadi lan yaf'ala dan ya, lam apa lan taf'ali gitu ya, nunnya dibuang. Kemudian madzumnya juga sama dengan mansub ya, nun nunnya dibuang. Lam yaf'alu ya, lam yaf'ala, lam taf'ali gitu ya. Ya, nah inilah 3 macam fi'il murab yang harus kita ingat apa tanda-tanda irobnya ya, karena dia berbeda tadi. Nah, berikutnya coba kita latihan fi'il murab ya, sebutkan irobnya dan tandanya.
Misalnya yusolli ya, berarti ini mu'tal akhir ya, huruf akhirnya huruf ilat yaitu huruf ya, marfu tanda marfunya doma muqaddaroh ya, alal ya'i di atas ya karena sikol. Fa'ilam taf'alu. Taf'alu ini af'ul hamzah majzum karena didahului oleh lam, tanda majzumnya hadfun nun, nunnya dibuang ya. Walan taf'alu, taf'alu juga al-af'ul hamzah mansub karena didahului oleh lan, tanda manjumnya hadfun nun ya, nunnya dibuang. Alam taro ya, ini mu'tal akhir ya, dari kata ro'a yaro. Yaro ya, yaro ada alif ya asalnya. Dan majzum karena didahului oleh lam, tanda majzumnya dibuang huruf ilatnya, hadfu harfil ilah atau hadful akhir ya, asalnya ada alif taro gitu ya. Kemudian yakuluna polomsa marfu tanda marfunya subutun nun. Alam naj'al nisai akhir majzum karena didahului oleh lam, tanda majzumnya sukun. Tukadzibani polomsa marfu tanda marfunya subutun nun, lan tanalu polomsa mansub didahului oleh lan, tanda mansubnya hadfun nun, nunnya dibuang. Lam yalid yalid sahih akhir majzum ya karena didahului oleh lam, tanda majzumnya sukun. Yas'a ini mu'tal akhir marfu, tanda marfunya doma muqaddaroh ya di atas alif, dibuang ya karena ta'adzur tadi ya. Nah, itu pembahasan tentang fi'il mudhari. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke fi'il yang mabni. Ya, nah, fi'il mudhari itu kan tadi fi'il mudhari saja ya. Itu pun tidak bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Sehingga sisanya adalah termasuk mabni. Nah, jadi fi'il madi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni, dan fi'il mudhari tadi yang bersambung dengan nun inas ya dan nun taukid dia juga mabni. Nah, untuk keadaan mabninya itu beragam ya. Ya, jadi naul fi'li macam fi'ilnya misalnya fi'il madi. Nah, nanti halatul binanya beragam ya. Ada yang mabniun al fathi, jadi lihat huruf akhir yang asli ya, bukan huruf tambahan. Hanya fa'ala ya, fa'ala itu dilihat huruf lamnya, huruf terakhir yang ketiganya, huruf aslinya. Jadi dia kata ya fa'ala ditambahan alif fa'alat. Nah, itu bukan huruf ta-nya dilihat, tapi huruf lamnya. Fa'alata itu mabni al fathi. Kemudian mabni ala domi ya, fa'alu untuk domir hum ya. Karena bersambung dengan wawu jamaah. Jadi dia doma. Kemudian mabni ala sukun. Ini bersambung dengan domir rof'in mutaharik ya disebutnya. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Dalam sukun ya. Kemudian ada juga yang mu'tal akhir ya, yang fi'il madinya itu karena huruf ilat, jadi dia juga tidak dampak sehingga mabninya adalah fatil muqaddar. Ya, mabninya itu dengan fathah yang tersembunyi di atas alif, ya, kan tidak nampak karena ta'adzur. Berikutnya fi'il amr juga beragam, ada yang mabni ala sukun, hanya if'al, if'alna ya, if'al untuk dhamir anta, if'alna dhamir antunna. Nah, ada yang mabniun ala hadfin nun. Nah, ini eh, kaidahnya itu kan fi'il amr itu tanda fi'il amr mabninya fi'il amr itu sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari. Sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari ya. Cuman dia mabni gitu ya amr ini. Misalnya if'al kan sama dengan yaf'al ya, lam yaf'al gitu ya. If'alna sama dengan lam yaf'alna. Di mabninya ala sukun.
Ya, lalu yang if'ala ini sama dengan lam yaf'ala. Itu kan kalau tanda matinya hadfun nun, untuk fi'il mudhari'. Nah, sehingga fi'il amrnya itu mabni ala hadfin nun. Ya, untuk yang bersambung dengan alif, waw dan iya ya, if'ala sama dengan lam yaf'ala. If'alu lam yaf'alu, if'ali ya, atau lam taf'ala ya, lam taf'alu lam taf'ali gitu ya. Mabni ala hadfin nun. Kemudian untuk yang mu'tal akhir ya juga sama dengan fi'il mudhari'nya. Itu mabniun ala hadfi harfil ilah. Mabninya itu dengan dibuang huruf ilatnya. Sama dengan lam yarmi ya itu. Nah, lalu yang bersambung dengan nun taukid ifalan mabniun alal fathi. Nah, kemudian yang fi'il mudhari' ada yang mabni yaitu yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Nun taukid itu ada dua, ada sakilah ya bertasdid, ada khafifah tidak bertasdid. Ya, jadi mutasil yang bersambung dengan nun inas. Nah, ini nun inas ini untuk domir hunna atau antunna ya. Yaf'alna dan taf'alna. Nah, ini mabdinya ala sukun. Ya, kemudian nun taukid sakilah ya, contoh yaf'alanna. Ya, ini juga mabninya alal fathi. Dilihat huruf lamnya ya. Kemudian nun taukid khafifah yaf'alan ini mabniun ya ala fathi juga sama. Nah, jadi itu pembahasan fi'il mabni ya. Nah, ini kita jawab latihan contohnya itu jenisnya ya jala sulit fi'il madi mabniunnya ala dhammi ya karena bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian irji'i, nah ini fi'il amar ya, irji'i mabninya ala hatin nun ya, karena mengikuti tanda mazhum fi'il mudhari ya. Di irji'i mabniun ala hatin nun, jadi bukan ala kasri, ala hatin nun. Ya zahabanna ini fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid sakilah mabniun ala fathi ya, harajat fi'il madi mabniun ala fathi, ukhruja fi'il amar mabniun ala hatin nun ya begitu. Ya, alhamdulillah ya sekalian ya sudah selesai ya untuk pembahasan murob dan mabni ya, tinggal silakan dihafal dikuasai ya murob dan mabni ini baik dalam isim fiil ya. Nah, kalau huruf kan semua mabni ya. Untuk yang isim berarti kita harus menguasai 9 isim murob ya, kemudian isim mabni yang ada 6 ya dengan tambahannya. Kemudian fi'il murob ya hanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan minas. Lalu fi'il yang mabni itu fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan minas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.